Babak terbaru sidang tadi Nikita Mirzani tanggal 24 hari tadi. Kalian lihat apa Nikita Mirzani bilang? Saya mau bicara, kenapa saya ditahan kan? Lihat gambarnya ini. Setelah itu dia sampaikan, rekaman itu dipotong-potong. Katanya, BAP keterangannya Reza Gladys pun itu diubah 4 kali. Saya ini dijebak. Lah dia yang mau ketemu, dia yang ngajak ketemu. Sampai, aduh, parah sih. Kemudian kalian lihat ini. Nikita Mirzani sangat tenang, sangat elegan dengan sidang tadi. Terus dia bilang apa? Reza Gladys, kamu bakalan rasakan 10 kali lipat daripada apa yang saya rasakan hari ini. Babak baru sudah dimulai. Sidang pidana Nikita Mirzani itu sudah jalan. Nanti kita lihat pas pembuktian. Karena katanya rekaman tuntutan terus pembacaan dakwaan dari jaksa itu tuntutannya semua katanya juga anilah ngawur katanya. Membacakan hal-hal yang seperti itu. Jadi Nikita Mirzani kurang mau menanggapi. Ini seru sekali, ini seru. Kalian perhatikan saya, coba kalian lihat, ikuti sekarang. Nikita Mirzani masuk di sidang pidana ini semakin seru. Kalian lihat nanti untuk pembuktian. Pas di pembuktian nanti, kemudian di pemeriksaan saksi nanti kalian lihat. Fakta-fakta di persidangan sangat luar biasa. Tuh, tongkrongi. Jangan kemana-mana karena saya bakalan review semua sidang terkait Nikita Mirzani. Terutama sidang pidananya sama sidang perdatanya. Thank you. Intinya gini aja ya. Ini orang ya bisa bayar seseorang lainnya dengan nominal yang sangat spektakuler, 4 miliar. Nggak nutup kemungkinan nggak kalau nih orang bisa bayar instansi atau orang lainnya untuk bisa ngamanin dia. Kayaknya ini orang emang tipikal yang ya udahlah pakai duit. Karena banyak banget keanehan-keanehan yang ada di dokter ini yang seharusnya itu diperiksa sama pihak berwajib. Malah mengabaikan produk yang menjadi barang bukti, malah diabaikan, lo bayangin. Udah intinya gini deh ya, ini orang 4M nih kecil buat dia. Yang penting gue aman. Apalagi dia buat bayar ngamanin kehidupannya dia lah, gitu kan, bisnisnya dia, kehidupannya dia kecil buat dia. Jadi mohon maaf nih buat instansi ya, mohon maaf kalau kita jadinya berpikir seperti ini. Karena ini orang memang tipikalnya dan track recordnya memang memudahkan dengan uang. Udah gak usah banyak bacot, duit intinya. Kalian juga udah nonton kan sidangnya NM, banyak yang aneh kan? Pokoknya di bulan ini, di tahun ini, ketika semua kejahatan terbongkar, pasti undang-undang nakal tuh sekarang lagi banyak yang aneh. Penegak hukum yang kita percayai bisa mengayomi masyarakat dan memberikan kedamaian serta penegak keadilan, aneh juga. NM dan Mail ditersangkakan dengan pasal mahkota yaitu di 368 dan di 369 tanpa mendalami produknya yang bermasalah. 2 alat bukti sudah cukup untuk mentersangkakan orang. Tapi ingat, di kasusnya Peggy, nangkepnya kayak awan kinton. Cari pembuktian, berasa gua lagi nuntun kura-kura jalan. Pas di pengadilan dibaca dakwaannya, 368, 369 yang notabene pasal mahkota naib. Di pengadilan JPU yang kompak pakai masker, lu pilek, lu covid. Gua aja kalau ngomong nih ya sama orang nih, kalau ini gua nggak sakit, gua nggak covid, udah nggak ada covid, kayaknya kalau gua ngomong pakai masker tuh gua berasa komunikasi sama orang tuh nggak sopan. Gua yang pribadi. Terus ada lagi nih yang aneh lagi nih, ya kan? Doktif difitnah, ya kan? Akhirnya orang yang suruh speak up. Nah, ditambah lagi polisi-polisi yang notabene katanya bisa mengayomi masyarakat dan membuat kedamaian serta penegakan hukum, ya. Masa nangkep orang nggak ada regulasi yang benar sih? Gimana sih? Sidang perdana Nikita Mirzani di kasus pidananya sudah selesai digelar ya teman-teman. Tapi di VT ini saya tidak akan membahas isi dakwaannya dulu, karena ada hal yang lebih menarik perhatiannya netizen channel. Saya cuma mau bertanya dengan nada lemah lembut ya. Itu 3 orang jaksa penuntut umum ya yang membacakan dakwaan plus staf yang mengantarkan Nikita Mirzani ke sel. Kok kompak banget ya pada pakai masker. Sampai-sampai warnanya estetik teman-teman. Ada yang pakai warna pink, ada yang pakai warna putih, hitam. Mungkin biar matching ya sama suasana di ruang sidang. Apa jangan-jangan kompak pakai masker emang lagi barengan flu ya? Bisa juga ini karena musim pancaroba teman-teman.
Atau mungkin takut mimik wajahnya terekam kamera pas bacain dakwaan. Maklum lah ya, yang sidang kan artis ya, kadang bisa jadi sidang infotainment juga. Apa mungkin ya mereka takut ada mantan partner kerja yang iseng nyepil masa lalunya. Semacam itu nggak sih, pernah ngasih amplop coklat kali ya? Maksudnya amplop coklat berkas, teman-teman. Tapi jujur deh ya, bacain dakwaan sepanjang itu sambil pakai masker. Ngap juga pasti Bu ya. Luar biasa sih ya pengabdian ibu-ibu jaksa kita. Mari kita ulas sidang perdana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Jangan serius-serius Om. Tenang, pasti dibahas kok. Nah, selain jaksa yang menggunakan masker secara kompak ya, ada hal yang juga menarik teman-teman. Dakwaan jaksa yang dibuka dengan menyebutkan sosok dokter detektif alias Doktip. Ya, ini bukan karakter sinetron ataupun novel ya, tapi benar-benar disebut dengan eksplisit ya dalam konstruksi dakwaan resmi. Jadi menurut versi jaksa ya, semua ini bermula dari review produk skincare-nya Dr. Reza Gladys oleh si dokter detektif yang dianggap membuka keran konflik di media sosial. Lalu muncul video ulasan negatif dari Nikita Mirzani terhadap produk tersebut. Lanjut. Kemudian jaksa juga melanjutkan bahwa Dr. Reza Gladys kemudian berkonsultasi dengan Dr. Oki, dan dari situ muncul saran ya, jika untuk menyelesaikan konflik suap saja mulut Nikita Mirzani dengan uang. Nah, sampai di sini sebenarnya Dr. Reza Gladys punya kesempatan ya teman-teman. Apakah ingin melanjutkan komunikasi jika menguntungkan ya, ataukah ingin menghentikan komunikasi jika dirasa merugikan dirinya. Tapi faktanya Dr. Reza Gladys masih melanjutkan komunikasi, lalu masuklah Mail ke dalam komunikasi ini. Lalu disampaikanlah kalimat bahwa kredibilitas Dr. Reza Gladys bisa hancur. Akhir cerita terjadi negosiasi, lalu transaksi 4 miliar rupiah. Yang paling menarik ya teman-teman adalah pasal-pasal yang digunakan jaksa dalam dakwaan ya. Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 45 ayat 10 huruf A Undang-Undang ITE juga. Kemudian pasal 3 Undang-Undang TPPU, semuanya dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Tapi ada satu yang menghilang secara misterius teman-teman. Pasal 369 KUHP yang digadang-gadang menggantikan pasal 368 KUHP ya, yang sebelumnya ramai disebut sebagai pasal pemerasan, itu sudah tidak ada di dalam dakwaan hari ini. Nah, disinilah kita perlu berpikir ya, kalau tuduhan selama ini adalah pemerasan dengan ancaman kekerasan atau tekanan, kenapa sih pasal pemerasannya malah tidak dipakai di dakwaan? Apakah karena jaksa tidak yakin ya, atau karena memang nggak cukup bukti? Paling akhir itu yang bikin penasaran ya, kenapa dalam konstruksi dakwaan ya nama dokter detektif dimunculkan, padahal dia bukanlah terdakwa? Apakah dia tokoh kunci atau cuma pemanis narasi? Kalau memang tidak terbukti terlibat, ya buat apa sih dibuka sidang dengan menyebutkan nama dokter detektif? Jadi teman-teman netizen Cendol, yuk kita kawal kasus ini dengan akal sehat, bukan sekedar baper dan fanatisme. Karena sidang bukan soal siapa yang paling banyak duit, keceplosan. Bukan siapa yang paling rame maksudnya teman-teman, tapi siapa yang paling kuat pembuktiannya. Bentar. JPU kalian pada pakai masker kenapa ya? Kalau merasa diri kalian fine-fine aja, ngapain kalian pakai masker? Apa ada sesuatu yang ditutupin? Takut viral ya? Nggak COVID loh ini. Apa udah disetting? Settingannya begitu ya? Itu sih abu-abu ya. Kok plonga-plongo loh. Kau tunggang-tunggangan ya sama anak durhaka ya? Anak durhaka, ingat, suamimu bisnisnya jut on.